Di Facebook kita saat ini live ya. Dan saat ini kita sudah hadir ada Kakak Yosep Amademon. Halo Kakak Yosep. Halo, hai. Halo hai ya. Singkat. Oke, Kakak Yosep. Ya, ini adalah seorang seniman, pelukis dan seni melukis di Nunukan. Topik kita sore hari ini di obrolan numpang nampang. Kayaknya Kakak Yosep sedikit gugup. Iya, apa nih sudah lama ndak di depan kamera ya. Aduh, oke, kita jangan sampai gugup gitu dong. Ini nih banyak yang lihat Kakak Yosep ya. Siapa tahu ada yang nanti mau daftar jadi anak buahnya Kakak Yosep gitu. Oke, seni melukis di Nunukan. Perkenalkan dulu dirinya siapa? Nama saya perkenalan biasa. Perkenalan dan kesibukannya saat ini. Bagaimana? Nama Yosep Ama, terus nama IG Ama Pis, nama Facebook Letnan Anumerta, nama WA Egon. Kesibukannya apa saat ini? Kemarin sempat ketemu ini apa istilah? Ini pakai rahasia kan? Enggak juga sih, maksudnya Iya. saat ini kesibukannya meskipun sebagai seorang pelukis ada kesibukan yang lain lagi. Lagi apa istilahnya? Main-main YouTube. Oh, main YouTube juga. Oke. Kak Yosep ini lihai melukis ya. Dan Kakak Yosep sejak kapan suka melukis? Kelas 4 SD. 4 SD. Kenapa awal mulanya menyukai seni lukis? Bagaimana ya? Waktu itu ada lomba yang diadakan sama apa? Pak Bupati waktu itu Haji Hafid 2000 berapa tuh ya? 2004 kalau nggak salah. Jangan grogi dong. Iya. Santai aja. Terus tuh kami disuruh ikut kan, yang bisa dites di kelas kan, yang bisa ikut Itu di daerah di sini. di sini di Nunukan. Oh. Terus apa? Ikut-ikut lah. Ikut-ikut. Ada teman satu pintar sekali. Itu ndak bisa kulupa tuh. Tapi ndak tahu di mana sekarang, namanya Sarkan. Dia tuh jago gambar. Jadi belajar dari dia. Iya, lihat dia bagaimana cara gambarnya. Tapi pas dipilih dia ndak dipilih karena gambarnya terlalu bagus. Setelah itu dari situ awal mulanya Dari situ ya, Yosep menyukai seni lukis. Nah, terus jenis lukis apa yang biasanya dikerjakan sama Yosep? kalau sekarang di Nunukan paling mural. Itu menggambar di dindingnya. Itu jenis-jenisnya apa saja tuh? Kalau bagaimana ya? Luas berlukisan nih. Kalau aku sendiri sukanya surrealis. Itu apa? Bisa dijelaskan? Itu istilahnya lukisan yang menyatakan yang tidak nyata, mentidak nyatakan yang nyata. Bagaimana tuh? Bagaimana tuh ya? Bisa dijelaskan lagi? Ya. Oke, bisa diperkenalkan kepada pendengar untuk seni lukis itu sebetulnya apa saja bentuknya? Kayak tadi kan mural ada. mural. Selain di situ apa lagi? Biasanya Yosep melukisnya di dinding saja? Iya. Tunggu, aku bingung nih. Aku lihat kakak atau lihat kamera nih? Nggak apa-apa sih, lihat yang mana aja boleh. Oke. Dan dijelaskan dulu nih. Ya. Maksudnya apa? Diperkenalkan ke pendengar untuk seni lukis yang tentunya sebetulnya bentuknya tuh seperti apa saja selain moral gitu. Kita belajar bersama lah ya. Yang aku sedikit banyak yang aku tahu tentang lukisan. Begini. Yang pertama itu beda lukis sama gambar. Kalau lukis dia bicara tentang ruang dua dimensi sampai 3 dimensi. Kalau gambar dia hanya bicara tentang ruang 2 dimensi. Biasanya skate. Terus itu kebanyakan kayak lukis-lukis pensil. Nah,
apa? Kalau istilahnya apa, gambar-gambar bentuk. Nah, kalau lukisan sendiri itu juga banyak lukisan, tapi yang dasarnya itu kayak apa istilahnya, membuat sebuah objek terlihat seperti memiliki ruang. Jadi perbedaannya, 2 dimensi itu hanya terlihat panjang dan lebarnya. Kalau 3 dimensi ada ruangnya, kayak gitu. Makanya orang biasa bilang lukisan 3D terlihat seperti ada ruang. Dan awal mulanya Yosef menyukai itu dan tertarik itu di saat lomba melukis di Kabupaten Nunukan. Iya. Wah, keren ya, tiba-tiba menyukai. Tapi memang Yosef ini menyukai seni lukis itu dari kelas 4 SD. Iya. Banyak idola yang apa istilahnya, mengidolakan mereka secara diam-diam. Karena di Nunukan tuh banyak orang yang bisa melukis. Namun apa istilahnya, kebanyakan yang pandang itu hanya sebagai hobi. Jadi seiring berjalan mereka fokus ke kerjaan yang lain. Kalau Yosef sendiri sampai saat ini masih melukis ya? Iya, masih. Kayaknya pekerjaan yang bisa kulakukan hanya itu sih. Curhat nih ya. Oke, untuk Yosef sendiri tantangannya yang dirasakan saat melukis, apakah dari bentuknya lukisan itu atau coraknya tuh gimana tantangannya itu? Kalau aku senangnya tipe-tipe lukisan yang rumit. Itu tantangannya apa aja? Apa istilahnya? Paling keseimbangan. Bagaimana cari keseimbangannya di gambar. Kalau menjadi persoalan paling apa istilahnya, sampai hari ini tuh kacau di kepala aku tuh, kayak ketika disuruh gambar, kita istilah berdiskusi gambar apa yang bagus. Nah, cari ide untuk gambar itu yang itu tantangan yang tersulit. Ya. Biasanya kalau ada yang request pingin gambar ini gitu, itu tantangan juga menurut Yosef? Iya. Jadi begini, yang suruh kita gambar nih dia punya keinginan sendiri. Nah, kita yang melukis juga punya keinginan sendiri. Oh gitu. Bagaimana bisa itu ya? Dan nyaman di situ. Setelah melukis ada nggak yang sempat protes karena lukisannya yang ternyata yang dia maunya yang begini, yang dilukis sama Yosef tuh beda dari yang diinginkan? Ada. 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 Sempat down tidak waktu itu? Ya. Bagaimana ya? Bagaimana apanya nih? Dijelaskan dong. Jadi apa istilahnya, kayak aku mau gambar seperti ini, terus yang suruh itu maunya kayak gini. Ini kayak dalam kepala tuh kayak sistem baku percaya. Karena kalau aku mau jelaskan aku gambar seperti ini, belum jadi dia belum tahu kan. Nah, pas jadi baru dia lihat kepuasannya, kayak gitu. Nah, kadang ada yang puas, ada yang enggak. Gitu. Itu yang rumit di situ. Untuk Yosef sendiri butuh waktu berapa lama untuk melukis? Kalau untuk yang biasa aku lakukan, kalau ukuran dindingnya 3x2 4 hari. Itu dari ukuran dinding yang dilihat ya. Ukuran satu dinding. Biasa melukis di mana saja nih? Kemarin paling terakhir ya Karate. Gitu. Terus itu melukisnya masih di daerah Nunukan saja kah atau pernah keluar juga? Di Nunukan. Di Nunukan saja. Oke. Dari mana terinspirasi yang bisa didapatkan oleh Yosef saat melukis gitu? Biasanya kan tiba-tiba saat orang menghayal, mendapatkan inspirasi, atau saat lagi mendengarkan musik mungkin. Yosef dari mana tuh inspirasinya?
Dari mana ya? Kok nggak tahu dari mana? Biasa kan ide-ide muncul itu Ya. tidak disengaja atau lagi Tapi- mendengarkan musik. Kalau aku pribadi yang terpenting tuh pas perasaan tuh lagi bahagia. Oh, jadi pendengar, tentunya yang mau belajar melukis, hati itu harus bahagia dulu gitu. Iya. Kalau saat galau Kacau. atau kacau itu bisa Sebenarnya melukis juga. Bisa juga sih. Oh, lebih yang bagus mana? Galau atau saat gembira? Kalau aku lebih ke pada saat gembira. Oh, oke. Nah, untuk Yosef sendiri apakah melukis di kanvas berbeda dengan melukis di kertas atau melakukan mural gitu? Beda. Beda. Apa tuh perbedaannya? Banyak. Kalau di kanvas kita harus apa istilahnya mengenal medianya kan. Kanvas ini kan biasanya kain. Nah itu medianya tuh kalau kena dengan kuas atau kita pakai pensil, dia tuh lentur main. Terus kalau di kertas apa sensitif dia. Kenapa bisa sensitif tuh? Soalnya apa istilahnya? Biasanya kan kertas putih ya. Kalau kertas hitam sama juga. Kalau kita pakai kertas hitam berarti pensilnya harus putih. Nah, terus kalau di kertas itu apa ukurannya juga tergantung Kak. Ada yang paling besar A0, yang paling kecil A5. Itu ya. Ya, itu kalau di kertas apa harus hati-hati lah. Kalau di kanvas masih bisa kita ini akali. Oke, untuk saat ini mungkin ya di daerah Nunukan banyak sih teman-teman yang bisa melukis tapi malu. Ya. Nah, untuk Yosef sendiri mungkin bisa bagi tips untuk pendengar yang ingin memulai melukis atau untuk yang baru belajar melukis biar bisa dimulai itu dari mana saja. Yang dilakukan tuh apa aja dulu sebelum melukis gitu. Kalau tadi kan hatinya harus bahagia gitu. Kalau aku sendiri bagaimana? Aku tuh senang kayak apa respon-respon media kayak sisa kertas dari print atau koran, kertas nasi. Itu sebagai apa? Apa istilahnya? Menarik aja aku lihat. Kayak contoh kayak ini apa? Kertas rokok. Kayak gitu. Apa istilah? Ada waktu kosong tuh saat kita sibuk, nah bisa coret-coret. Oh, itu tips yang diberikan. Apalagi selain itu? Yang Rajin, untuk pemula. Ya, rajin nonton orang-orang gambar di YouTube, di IG, di Facebook ada. Nanti pasti terpancing sendiri emosinya tuh. Untuk melukis. Ya harus aktif. Itu juga. yang harus punya bakat melukis atau yang istilahnya yang tidak punya bakat juga bisa gitu? Bagaimana ya? Susah juga bicara bakat nih. Tapi kebanyakan yang aku ini apa istilahnya? Kalau kita terus latihan pasti bisa. Bakat tuh bonus ya. Tipsnya tadi harus banyak mencoret-coret. Ya. Oh, gitu. Ada kan dalam satu hari kesibukan kita ada waktu-waktu kosong, coret-coret. Dan yang terpenting simpan coret-coretnya itu. Oh, Jangan itu jadi pelajaran buat saya pemula ya. Oh iya Kak. Kan kadang-kadang kalau tunggu waktu kayak tadi seperti tunggu waktu mulai live, waktu-waktu itu bisa kita pakai cakar-cakar, coret-coret di sini. Oh gitu. Jadi untuk yang pemula ini mungkin coret-coret dulu gitu. Iya, kalau mau serius buat jadwal. Oh, yang lebih seriusnya lagi Hari ya. apa, mulai jam berapa, selesai jam berapa. Oke, ini tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Yosef soal melukis. Iya. Oke, pertanyaan terakhir kita, adakah hal positif untuk pendengar agar lebih mengembangkan bakatnya yang dimiliki, khususnya di bidang melukis atau di bidang lain? Hal positif. Biasanya Yosef itu Iya. hal positif yang ada di pikirannya gitu. Yang selalu diterapkan untuk diri sendiri atau orang lain. Hal positif itu. Kayak mana ya? Aku pikir begini Pak.
biasanya pandangan umum tuh senang dengan lukis-lukis wajah. Paling kalau ada teman ulang tahun kita lukiskan. Gitu aja. Itu hal positifnya. Hal positifnya itu ada hal positif lain nih untuk pendengar gitu ya, biar lebih mengembangkan dirinya di yang dimiliki. Apa ya, kayak wisata otak. Oh, wisata otak. Wisata? Iya. Asa. Oh, atau asa otak. Enggak, lebih kayak buat otak tenang bahagia saat melukis. Oke. Terima kasih buat Yosep sudah ngobrol-ngobrol di numpang-nampang sore hari ini. Waktu kita sangat terbatas sekali. Terima kasih buat Yosep, sukses selalu. Siapa tahu nanti bisa gambar-gambar di RRI juga. Siap. Ya. Ada di sini kan pelukis. Oh, oke. Terima kasih Mister Nawi. Yosep. Yuk. Sudah. Demikian Numpang